Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG Transformasi Plus batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Andi Sumardi. Saya guru kelas 4 di MI Nurul Falah Sabrang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Plus batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Batsmawar Aceh. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi gaya dan pengaruhnya. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik anak-anakku sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi di madrasah. Kita kembali belajar pelajaran IPA. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita untuk membaca doa. Pada waktu ketua kelasnya silakan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Guru. Silakan mulai tempat. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau mengecek teman-teman kalian. Apakah hari ini semuanya masuk? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya tetap
semangat untuk belajar. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, terlebih dahulu malah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan untuk semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Sekarang silakan duduk kembali. Ya anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, mudah-mudahan jiwa nasionalisme kita tumbuh untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai penerus bangsa Indonesia ini agar tetap semangat dan berjiwa nasionalis. Anak-anak sekalian, baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita menjak ke materi pelajaran IPA pada hari ini. Materinya yaitu tentang gaya dan pengaruhnya. Nah, pada materi gaya dan pengaruhnya ini, apakah kalian pernah bermain bola? Kemudian apakah kalian juga pernah bermain sepeda? Nah, bermain bola dan bermain sepeda itu termasuk salah satu kegiatan gaya. Ya, jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu satu, untuk mengidentifikasi dan menentukan bentuk gaya pada benda. Yang kedua yaitu menuliskan laporan tentang pengaruh gaya dan benda. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dan mempresentasikan kelebihan dan manfaat gaya pada benda. Oke, anak-anak sekalian, biar tambah semangat, sekarang kita melakukan pemanasan sebentar. Silakan semuanya berdiri dulu. Ya, sekarang tepuk semangat. Ya, tepuk tangan kita semua. Pada pembelajaran kali ini, Bapak ingin kalian membuat kelompok ya. Nanti kalian buat masing-masing kelompok, yaitu terdiri dari 5 orang, laki-laki dan perempuan. Silahkan nanti dibuat kelompoknya masing-masing.
kita siapkan alat-alat untuk praktiknya. Sini Bapak sediakan ada 2 buah botol minuman, kemudian ada lakban, kemudian 2 buah karet gelang, dan 1 buah sumpit dan 1 buah gunting. Nah, ini nanti Bapak bagikan lembar kerja peserta didiknya, KPD-nya. Nanti kalian simak, pahami, dan isi sesuai dengan hasil praktek yang kalian kerjakan. Ini untuk kelompok 1. Ini sama Nah, nanti kalian baca dulu gitu instruksinya. Di situ ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Terus ya udah. Ini sebelah sini mana di bawah kalian? Sini kita lihat hasilnya. Nah, ya, bagus. Oke. Hasilnya mana tadi? Silakan duduk. Ya, silakan untuk kembali ke masing-masing. Ya, perhatikan teman kalian mempraktekkan 1, 2, 3. Oke, sekarang kalian perhatikan dulu. Bapak ada video pembelajaran tentang gaya dan pengaruhnya. Kalian simak dan perhatikan dengan baik ya. Ingin berkunjung ke rumah Dodi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika 2 permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja.
Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayuh. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mendorong sepedanya agar bisa berhenti. Kemudian Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Tanpa rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi dia. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik Ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga vas bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Ya, bagaimana anak-anak perasaannya hari ini? Senang. Ya, kenapa bisa senang? Karena Alhamdulillah pelajaran hari ini kita bersemangat sekali. Dalam pembelajaran hari ini ada hal-hal yang apa saja yang baru kalian dapatkan. Kita tadi telah mempelajari tentang materi mengubah gaya. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ada sebuah lagu. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Kalian bisa lihat di layar monitor. Oke, ini lagunya ya. Simak dan dengarkan. Cublak cublak suweng, suwenge tenggerenter, mambu ketundung budel, pak gempole rak lere sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong.
Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Untuk itu marilah kita bersama-sama tutup dengan membaca doa. Kepada ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa bersama-sama. Ya, silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua,